Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Desiani. Saya dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai query SQL. Nah, di sini saya dan kawan-kawan saya akan membuat MySQL mengenai studi kasus pengembangan sistem informasi manajemen proyek konstruksi untuk memenuhi tugas UAS pemrograman basis data. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat basis data menggunakan query SQL dan bagaimana cara membuat tabel berdasarkan perancangan ERD yang sudah ada. Pertama-tama, mari kita bahas apa sih MySQL itu. Di sini terdapat pengertian MySQL. MySQL adalah sebuah sistem manajemen database relasi RDBMS yang bersifat terbuka open source, yaitu MySQL dapat didownload oleh siapa saja, baik versi kode program aslinya atau source kode program maupun versi binernya atau executable program, dan bisa digunakan secara relatif gratis baik dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan seseorang maupun sebagai suatu program aplikasi komputer. Mengapa memakai MySQL dan apa sih kelebihan MySQL? Di sini dijelaskan ada beberapa kelebihan MySQL. Yang pertama adalah kecepatan, kedua mudah digunakan, ketiga open source, keempat kapabilitas, kelima biaya rendah, keenam MySQL mendukung dan menerapkan sistem keamanan dan izin akses tingkat lanjut, ke-8 portabilitas, ke-9 MySQL mendukung perintah-perintah ANSI SQL 99, ke-10 lintas platform sistem operasi. Nah, di sini ada beberapa tipe data dan keterangannya. Tipe data char atau karakter menyatakan deretan karakter atau string, numerik menyatakan data numerik real, desimal atau dec identik dengan numerik dan dapat mengandung pecahan. Integer menyatakan tipe data bilangan bulat, small int menyatakan tipe data bilangan bulat yang jangkauannya lebih kecil dari integer, float tipe data bilangan real, double tipe data bilangan real dengan posisi lebih tinggi dari float, date untuk menyatakan tanggal, time untuk menyatakan waktu, boolean berisi tipe data logika false atau true. Di sini ada beberapa operasi dasar SQL. Yang pertama ini adalah membuat basis data. Nanti saya akan membuat basis data mengenai proyek. Nanti di sini create database mengenai proyek. Terus melihat database-nya, show database, lalu menggunakan sebuah basis datanya, lalu melihat dan membuat tabelnya dengan menggunakan show tables dan create tables. Lanjut, kita praktekkan saja. Pertama-tama kita membuka CMD terlebih dahulu dengan cara Windows R. Oke. Lanjut, di sini jangan lupa examnya harus di start ya. Lanjut CDC -2 slice exampp MySQL slice bin MySQL min Europe. Nah, di sini kan MariaDB masih non. Kita akan membuat database terlebih dahulu dengan cara create database proyek. Kenapa ini error? Dikarenakan saya sudah menambahkan database tersebut ke dalam MySQL ini. Maka dari itu saya akan lanjut menggunakan use proyek. Nah, sudah terpasang database-nya ya. Lanjut, dikarenakan sekarang saya membuat table. Di sini saya akan membuat tabel pegawai dengan cara create tabel pegawai.
kurung buka, ID pegawai menggunakan tipe data char 5 primary key. Lalu nama pegawai dengan tipe data char 25. Lalu alamat tipe data char 30. Lalu telepon tipe datanya integer 15. Kurung tutup, titik koma, enter. Query oke. Jika query oke, maka tabel yang tadi sudah berhasil dimasukkan ke dalam database. Lanjut, saya akan membuat tabel jadwal. Kurung buka, ID proyek, tipe data char 5 primary key. Lanjut, kode pekerjaan, tipe data integer 8. Lalu ada bobot, tipe data char 10. Lanjut, rencana mulai, tipe data char 25. Dan rencana selesai. Tipe datanya char 25 juga. Terus real selesai dengan tipe data char 25. Terakhir ada status dengan tipe data char 15. Kurung tutup, status tipe datanya 5 aja ya. Status tipe data char 5, enter. Nah, query oke, berarti tabel ini sudah masuk ke dalam database yang udah saya buat tadi. Lanjut, saya akan membuat create tabel pekerjaan. Pertama ada kode pekerjaan dengan tipe data char 5 primary key. Lalu kode jenis pekerjaan dengan tipe data integer 8. Terus ada pekerjaan dengan tipe data char 30. Lalu ada satuan dengan tipe data char 15. Enter. Oke, query oke. Lalu saya akan menambahkan create tabel owner.
pertama ada ID owner dengan tipe data char 5, primary key. Kedua ada owner dengan tipe data char 25. Ada nama pimpinan dengan tipe data char 25. Lalu ada alamat dengan tipe data char 30. Lalu ada nomor telepon dengan tipe data integer 15. Ada fax dengan tipe data integer 8. Terus ada email dengan tipe data char 20. Terus ada nomor NPWP dengan tipe data integer 25. Lalu terakhir ada bidang usaha dengan tipe data char 20. Oke, enter. Query oke. Selanjutnya kita akan melihat apakah tabel tersebut ada di dalam database dengan cara use table, dengan cara show table. Nah, benar ya yang tadi table di dalam database proyek sudah terdapat tabel yang udah saya buat tadi. Di antaranya ada tabel jadwal, owner, pegawai, pekerjaan, dan proyek. Oke, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Budiansyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Budiansyah dengan NIM 21135 1004 dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi kelompok yang sebelumnya dijelaskan oleh Fitria. Saya di sini akan menjelaskan cara memasukkan data. Pertama-tama buat tabel, create tabel proyek. Di sini saya sudah membuat sebelumnya, jadi tinggal salin aja. Jika sudah, di sini error karena sebelumnya saya sudah buat. Jika sudah, kita langsung ke intro, kita masukkan insert into project. Insert into project values. Sini saya sudah membuatnya sebelumnya, jadi kita tinggal salin aja. Jika sudah, kita coba tampilkan dengan titik select bintang from project. Di sini bikin tabel proyek sudah selesai. Selanjutnya ke membuat tabel pegawai.
pegawai. Di sini kita salin. Jika sudah masuk, kemudian insert into pegawai. Insert into pegawai. Ini copy aja, paste, enter. Jika sudah, kita tampilkan apakah sudah benar. Select from pegawai, ketik koma, enter. Di sini sudah. Kemudian membuat tabel jadwal. Klik jadwal, klik tabel jadwal. Kita copy ini sini, pastekan, enter. Kita masukkan insert into tabel jadwal. Di sini kita ketik insert into jadwal paste, enter. Jika sudah, kita tampilkan from jadwal. Nah, ketika sudah membuat tabel jadwal, selanjutnya membuat tabel pekerjaan. Sini kita sudah membuat sebelumnya. Enter. Masukkan into pekerjaan. Insert into pekerjaan, paste. Kita copy, enter. Ya sudah, tampilkan. Sorry, salah ketik. Select Nah, ya sudah. Selanjutnya ke tabel terakhir, kita buat tabel owner. Klik tabel owner. Kita salin aja. Jika sudah, enter. Kita langsung masukkan tabel ke database owner.
Kita copy saja. Di sini insert untuk owner forms. Kita pastikan. Oke, sudah. Kita tampilkan. Select from owner. Nah, di sini sudah semua. Jika sudah semua, ya selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dengan 2113514. Di sini saya akan mempresentasikan agresi dari hasil proyek kami. Yang pertama itu untuk menampilkan setiap macam berita. Untuk menampilkan setiap macam berita, yang pertama dengan mengklik select all from owner, dan yang akan muncul ID owner, nama pimpinan, alamat, telepon, ID proyek, fax, email, no NPWP, dalam bidang usaha. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah rata-rata satuan pekerjaan. Yang pertama, select AVG dalam kurung satuan AS pekerjaan, from pekerjaan, dan yang akan muncul ini pekerjaan dan jumlah rata-rata satuan pekerjaan. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah maksimal satuan pekerjaan dengan mengklik select max dalam kurung satuan AS pekerjaan, from pekerjaan, dan yang akan muncul adalah pekerjaan dan max satuan pekerjaan. Selanjutnya, untuk mengelompokkan nama pegawai berdasarkan ID pegawai dengan mengklik select nama pegawai, count dalam kurung bintang AS ID pegawai, from pegawai, grup by nama pegawai, dan yang akan muncul nama pegawai sama ID pegawai. Selanjutnya, mengurutkan jadwal berdasar rencana, mulai secara descending dengan mengklik select all from jadwal, order by rencana, mulai DST, dan yang akan muncul seperti ini: ID proyek, KD pekerjaan, bobot, rencana mulai, rencana selesai, sudah selesai, status. Selanjutnya, mengurutkan jadwal rencana mulai secara ascending dengan mengklik select all from jadwal, order by rencana, mulai, dan akan ditampilkan ID proyek, KD pekerjaan, bobot, rencana mulai, rencana selesai, real selesai, dan status. Dan yang terakhir, untuk menampilkan nama pegawai, ID pegawai, nama owner berdasarkan ID proyek dengan mengklik select nama pegawai, ID pegawai, D ID proyek, D owner, atau pegawai inner join owner D on ID proyek sama dengan D ID proyek, dan yang akan muncul nama pegawai, ID proyek, dan owner. Mungkin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satria Wiranga Pramana Putra. NIM saya 211351138. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang query, terutama subquery. Yang sebelumnya dijelaskan query yang sebelumnya dijelaskan oleh Rifki Azhar. Di sini kita lihat dulu penjelasan tentang subquery itu apa, karena belum tentu ya semua orang itu mengerti tentang subquery. Nah, di sini ada subquery atau inner query. Query Subquery adalah query dalam SQL yang tertanam dalam klausa where. Sebuah subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query utama sebagai syarat untuk lebih membatasi data yang akan diambil. Subquery dapat digunakan dengan select, insert, update, dan delete. Yang statement bersama dengan operator seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, panah, in, between, dan lain-lain. Ada beberapa aturan yang di sini kita harus perhatikan. Yang pertama itu subquery harus tertutup dalam tanda kurung. Yang kedua, subquery hanya dapat memiliki satu kolom pada klausa select, kecuali beberapa kolom yang di query utama untuk subquery untuk membandingkan kolom yang dipilih. Ketiga, order by tidak digunakan dalam subquery, meskipun permintaan utama dapat menggunakan order by, group by untuk melakukan fungsi yang sama seperti order by dalam subquery. Nah, yang keempat itu subquery yang kembali lebih dari satu baris hanya dapat digunakan dengan beberapa value operator seperti operator in. Yang kelima, daftar select tidak bisa menyertakan referensi ke nilai-nilai yang mengevaluasi ke blob, array, club, atau end club. Yang keenam, sebuah query tidak dapat segera tertutup dalam fungsi set. Yang ketujuh, operator between tidak dapat digunakan dengan subquery, namun between dapat digunakan dalam subquery. Nah, di sini ada contoh sintak dari subquery. Select column name di dalam kurung column name. From tabel from di sini yaitu tabel yang ingin kita panggil. Nah, dalam kurung tabel 2. Nah, tabel 2 sini adalah tabel yang ingin jadi penghubung. Jadi yang di sini ada where, column name, operator. Di sini column name itu yang tadi dipanggil di awal. Column name, operator, select column name. Nah, dipanggil kembali ke dalam column name kembali from tabel 1 ini tabel yang pertama, yang kedua ada tabel 2 dan nah, untuk lebih jelasnya subquery yang saya telah buat yaitu seperti ini. Nah, ini subquery. Saya ingin menampilkan nama pimpinan, menampilkan nama pimpinan Ferry Unardi yang menjabat di proyek tertentu. Nah, contoh saja langsung di CMD. Kita langsung saja, karena saya telah membuat di sini, select from project, select
select all from project. Nah, di sini udah muncul ya. Sini saya akan menampilkan nama proyek yang dikerjakan oleh Ferry Unadi atau nama pimpinannya Ferry Unadi. Nah, di sini ada terlihat ya, ada ID proyek, nama proyek, lokasi proyek, nilai proyek, status progres proyek, ada ID yang Nah, di sini tabel sini ini muncul karena ada query-query di atasnya seperti select all from project where ID underscore project in, select ID project from owner where nama pimpinan Ferry Unadi. Nah, sini selanjutnya saya ingin menampilkan sini ini sudah saya ketikkan. Sini sudah saya ketikkan. Nah, sudah saya ketikkan. Nah, sini saya ingin menampilkan nama pegawai, tapi berdasarkan nama proyek. Nah, sini sudah jelas ya, ada ID proyek, nama pegawai, alamat, telepon, ID proyek. Nah, di sini ada select all from pegawai where ID proyek it, select ID proyek from proyek where nama proyek sama dengan perbaikan Labcom 1. Nah, di sini sudah jelas ya. Seperti ini kira-kira untuk. Nah, sebelum kita membuat subquery itu kita diharuskan untuk foreign key antar tabel. Nah, untuk foreign key-nya di sini ada alter tabel di sini proyek, add foreign key, ID proyek, reference, jadwal, uncascade, strike. Nah, di sini. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang subquery dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Fitria Desiani. Jika ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan dari kelompok 5 mengenai studi kasus pengembangan sistem informasi manajemen proyek konstruksi dalam memenuhi tugas UAS program pemrograman basis data. Saya Fitria Desiani pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.